Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan KBM Sejarah Indonesia secara daring. Nah, sebelum kita ke materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu dengan saya. Nah, nama saya JJ Jakaria. Alhamdulillah sama masih seperti yang dulu. Saya mengajar di kelas 10 IPS dan kelas 11 MIPA dan IPS. Nah, itu. Untuk selanjutnya pada semester ini bahas tentang bab yang pertama yaitu imperialisme dan kolonialisme. Nah, itu. Apa komoditas yang ada di gambar? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kita ke nomor yang pertama, nomor 1. Apakah di daerah kalian ada buah yang seperti itu? Apa namanya coba? Ya, sahang atau lada. Nah, biasanya ini digunakan sebagai bumbu masakan. Kemudian gambar yang kedua yaitu ada apa? Cengkeh. Ini biasanya digunakan untuk sebagai bahan pembuatan rokok biasanya. Tapi ada di berbagai daerah masak juga menggunakan cengkeh. Nah, itu. Kemudian gambar yang ketiga yaitu ada pala. Nah, ini biasanya di sekitar Dailuhur ini banyak, khususnya di daerah-daerah atas seperti Desa Datar, Cikondang, Sumping Hayu, Cilumping dan lain sebagainya itu banyak pala. Ada pala, ada sahang ataupun lada, cengkeh banyak. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, masuk dan berkembangnya penjajahan Barat di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Di antaranya adalah adanya kemajuan di bidang teknologi. Nah, teknologi ini banyak sekali, ada teknologi persenjataan, teknologi navigasi, ditemukannya kompas dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada pendapat bahwa bumi itu bulat, karena teori yang sebelumnya ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Kemudian di pinggir-pinggirnya adalah jurang yang sangat dalam, tapi pernyataan tersebut bisa dipatahkan. Nah, itu. Kemudian jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, Konstantinopel ini adalah pusat perdagangan di Eropa. Sementara Turki Utsmani adalah kerajaan Islam. Sebelumnya Konstantinopel ini dikuasai oleh orang-orang Eropa seperti Portugis, Belanda dan lain sebagainya. Nah, setelah jatuh ke tangan Turki Utsmani, otomatis Konstantinopel ataupun kalau sekarang Istanbul ada di Turki itu dikuasai oleh orang-orang Muslim atau Islam. Kemudian adanya keinginan untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu diantaranya adalah komoditas yang tadi saya tampilkan di atas. Ada lada, ada cengkeh, kemudian ada pala. Nah, itu. Kemudian ingin menyebarkan agama Nasrani. Tahu agama Nasrani? Iya, betul. Agama Kristen. Kemudian yang selanjutnya ingin mendapatkan kejayaan dengan wilayah yang luas. Nah, itu diantaranya faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sekarang ke pengertian imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium. Nah, dalam bahasa Latin berarti kekuasaan tertinggi. Nah, berarti imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan memperluas akses politik,
ekonomi, kekuasaan, dan kontrol. Nah, kemudian seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Nah, ini penjajahan. Nah, ada jenis-jenis imperialisme. Nah, ada semboyan imperialisme kuno, diantaranya ada imperialisme kuno. Semboyan yang pertama ada gold atau kekayaan. Kemudian ada glory, kejayaan. Yang ketiga gospel atau menyebarkan agama. Ini yang ketiga ini, God, Glory, Gospel, seringkali disingkat menjadi 3G, tapi 3G-nya bukan 3G sinyal. Nah, itu. Nah, ada jenis-jenis imperialisme berdasarkan tujuan penguasaannya, dibagi menjadi yang pertama, imperialisme politik. Nah, biasanya imperialisme politik ini berkaitan dengan penguasaan politik ataupun kekuasaan di daerah jajahan atau di negara lain. Kemudian imperialisme ekonomi biasanya ini dilakukan untuk menguasai perekonomian negara jajahan. Kemudian yang selanjutnya imperialisme kebudayaan. Nah, ini suatu upaya untuk menguasai mentalitas dan jiwa dari negara lain. Kemudian imperialisme militer, nah ini merupakan upaya untuk menguasai daerah-daerah negara lain yang dianggap strategis dengan menggunakan kekuatan angkatan bersenjata. Nah, itu bisa dengan menggunakan bom, kemudian rudal, senjata darat, laut, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, akibat dari imperialisme, ada akibat politik. Nah, dampak imperialisme pada bidang politik antaranya adalah munculnya tanah jajahan, adanya politik pemerasan, terjadinya perang kolonial. Contohnya di kita ada dulu pernah Indonesia dikuasai oleh Belanda. Nah, pemerintahannya menganut sistem pemerintahan Belanda itu dalam bidang politik. Kemudian ekonomi. Nah, biasanya ekonomi ini berkaitan dengan apa? Uang. Nah, bukan berarti uang, tapi ekonomi adalah tentang kebutuhan biasanya. Biasanya si penjajah ini berusaha untuk mencari kekayaan. Nah, akibat dari negara yang dijajah ini mengalami kemiskinan. Contohnya pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sangat sengsara dalam bidang ekonomi. Boro-boro makan dengan nasi, makanan yang dimakan oleh bangsa Indonesia pada waktu itu, contohnya yang paling bagus itu singkong, kemudian ada ubi-ubian, tales, bolen, kemudian hui, dan lain sebagainya. Bahkan ada bangsa Indonesia yang rela memakan kulit pohon singkong. Nah, kulit pohon singkong bisa dibayangkan oleh kalian. Karena susahnya makanan pada waktu itu, bangsa Indonesia banyak yang mengalami busung lapar. Busung lapar ini bisa ditandai dengan dari ciri fisiknya, badannya kurus tapi perutnya besar. Bukan besar karena banyak makan, tapi banyak tidak makan. Makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh manusia. Nah, itu dalam bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya, industri pada negara imperialis semakin berkembang pesat, sedangkan pada negara jajahan ini mati. Kemudian berpengaruh terhadap meluasnya dunia perdagangan. Contohnya kita di sini di Indonesia sebetulnya ini menjadi korban imperialisme. Contohnya kita menggunakan motor. Itu motor buatan mana? Bukan buatan Indonesia, tapi buatan Jepang, buatan Cina. Nah, seperti itu. Didagangkan di Indonesia. Kemudian akibat dalam bidang sosial. Nah, negara imperialis dapat hidup mewah dan kaya, sedangkan
daerah atau negara jajahan mereka kekurangan akibat terjadinya pemerasan oleh negara imperialis. Kemudian memajukan negara imperialis, sedangkan pada negara jajahan mengalami kemunduran dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Nah, kemudian akibat yang selanjutnya akibat budaya. Kebudayaan daerah jajahan ini mulai digeser dengan budaya penjajah. Kemudian akibat dalam bidang agama berkembang agama yang dibawa oleh penjajah. Misalkan dulu di kita ada agama Islam. Dia datang penjajah dari Eropa, kemudian agamanya bertambah. Ada agama Nasrani ataupun Kristen. Nah, untuk selanjutnya kita ke kolonialisme. Kolonialisme ini berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Nah, biasanya kolonialisme ini memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Itu. Kemudian jenis-jenis kolonialisme. Ada koloni eksploitasi, koloni kelebihan penduduk, koloni deportasi, koloni sekunder, kemudian koloni penunjang, terus koloni penduduk. Nah, si koloni ini biasanya dilakukan oleh negara penjajah sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan Cina. Cina ini merupakan negara yang sangat luar biasa padat. Nah, sehingga negara Cina berusaha untuk membuat koloni-koloni ataupun kelompok-kelompok di luar negara Cina itu sendiri. Nah, kelompok tersebut guna untuk mengantisipasi kepadatan penduduk di daerahnya masing-masing. Contoh di Cina, orang Cina kan contohnya banyak masuk yang ke Indonesia. Itu koloni termasuk koloni apa? Koloni kelebihan penduduk. Nah, itu. Terus contoh koloni deportasi. Deportasi ini adalah dihuni oleh orang-orang buangan seperti narapidana dan lain sebagainya. Nah, proses masuknya bangsa barat di Indonesia. Nah, di sini ada penjelajah samudra. Yang pertama ini ada dari Portugis. Yang pertama ada Bartolomeus Dias. Nah, ini berlayar dari Portugis hanya mencapai Afrika sampai Tanjung Harapan. Yang kedua, Vasco da Gama 1498 sampai di Calicut atau Calcutta, India. Nah, ini. Nah, untuk yang ketiga, Alfonso de Albuquerque ini tahun 1511 tiba di Malaka. Malaka, ada yang tahu Malaka? Malaka itu berada di antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Ada Selat Malaka. Nah, itu. Kemudian Spanyol. Nah, ini penjelajah semudarnya ada Christopher Columbus, Magellan, dan Johann Sebastian de Elcano. Yang selanjutnya dari Belanda ada Willem Barent, Cornelis de Houtman. Nah, ini tiba di Banten pada 1595. Kemudian yang ketiga, Jacob Vanek tiba di Maluku pada tahun 1599. Nah, Maluku ini termasuk daerah penghasil rempah-rempah paling bagus. Tuh, kemudian yang keempat ada dari Inggris Sir Francis Drake. Ini tiba di Ternate. Kemudian ada Sir Henry Middleton juga ini datang di Ternate bersaing dengan para pedagang dari VOC ataupun dari Belanda. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kongsi-kongsi perdagangan Eropa. Nah, yang pertama ada VOC. VOC ini adalah perusahaan dagang milik Belanda yang ada di Indonesia. Apa itu VOC? Nah, VOC itu singkatan. Kayak SMP, SMA, UKS itu singkatan. VOC juga sama, singkatan. Vereniging Oos Indische Compagnie. Nah, itu dibacanya seperti itu. Atau VOC. Kemudian, nah ini ada hak-hak istimewa atau hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Di antaranya hak
memonopoli perdagangan dan berlayar hak kedaulatan bertindak layaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, kemudian memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan mengeluarkan mata uang sendiri, dan memungut pajak. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada EIC. EIC ini adalah perusahaan dagang atau kongsi dagang milik Inggris. East India Company. Nah, ini selain dijajah oleh bangsa Belanda, Indonesia juga pernah dijajah oleh bangsa Inggris. Nah, itu di antaranya ada yang paling terkenal ada Thomas Stamford Raffles. Raffles ini ya, dia selain menjajah juga cinta kebudayaan Indonesia.